Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami terkait DKM Al-Mutakin. Salah satunya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Mencari Lestari dengan NIM 2506070 dari kelas Informatika C. Perkenalkan nama saya Najla Syakira Mumtaz dengan NIM 2506096 dari Informatika C. Perkenalkan nama saya Nurul Najia dengan NIM 2506071 dari Informatika C. Perkenalkan nama saya Salfa Syifatul Kamila dengan NIM 2506085 dari Informatika C. Perkenalkan nama saya Nur Halimah dengan NIM 2506090 dari kelas Informatika C. Perkenalkan nama saya Jali Muhammad Fajri dari Informatika C. Nah, kami itu mengajukan beberapa pertanyaan ke DKM Masjid Al-Mutakin. Al-Mutakin itu lokasinya di Kampung Banawan, Jalan Pembangunan. berikut pertanyaan yang kami ajukan kepada pengurus DKM-nya. Yang pertama, kita menanyakan soal manajemen keuangan, akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi pertanyaan yang saya tanyakan kepada Masjid Al-Mutakin adalah terkait keuangan, yang dimana pertanyaannya adalah bagaimana sistem pengelolaan keuangan di Masjid Al-Mutakin dengan catatan pemasukan dan pengeluaran. Jawaban yang saya terima yaitu adalah pemasukannya dengan cara pengelotoran keropak dari seminggu 3 kali yang diambil oleh pengurus masjid seperti anak-anak yang mengaji, dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh masjid ini hanya untuk jika ada kerusakan di masjid. Dilanjutkan dengan teman saya yang bertanyakan tentang program sosial. Saya bertanya tentang program sosial, yaitu apa saja program sosial rutin yang dijalankan oleh masjid untuk warga sekitar. DKM Al-Mutakin menjawab, ada Jumat Bersih, diumumin untuk Jumat Bersih bareng-bareng diadakannya forum remaja. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu terkait keterlibatan remaja. Pertanyaannya adalah, apakah ada wadah khusus untuk remaja seperti remaja masjid di Masjid Al-Mutakin, dan apa tantangan terbesar DKM dalam merangkul generasi muda agar mau ke masjid? Jawaban yang saya dapatkan adalah kurangnya tempat untuk mengekspresikan hobi. Warga ingin mengadakan acara seperti nobar, terus ada acara Mabica itu seperti acara-acara kayak nginep 3 hari, dan isinya tuh hal-hal positif seperti dikasih materi dan ngaji. Nah, jika acara tersebut diadakannya di masjid langsung, mereka merasa segan, dan karena masjid itu tempat ibadah, bukan tempat untuk bermain. Nah, harus ada ide baru untuk kembali ke masjid, menarik orang-orang yang di sekitar Masjid Al-Mutakin untuk aktif di masjid kembali. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, untuk pertanyaan tentang penggunaan teknologi di Masjid Al-Mutakin, itu pertanyaannya seperti kayak apakah masjid sudah menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, atau YouTube yang menjadi sarana untuk dakwah atau penyampaian informasi. Nah, jawabannya itu menurut DKM Masjid Al-Mutakin itu sudah memiliki media sosial berupa Instagram yang dikelola oleh pengurus masjid yang jadi Instagram itu menjadi perhatian atau daya tarik tersendiri Masjid Al-Mutakin untuk menarik jamaah-jamaah yang mau mengaji di Al-Mutakin. Baik, untuk kesimpulannya, jadi masjid ini menerapkan manajemen keuangan berbasis warga yang mandiri melalui sistem celengan mingguan. Namun menghadapi tantangan dalam merangkul generasi muda karena adanya keterbatasan ruang ekspresi yang dianggap ruang fleksibel untuk kegiatan di luar ibadah. Meskipun kegiatan sosial seperti Jumat Bersih
tetap berjalan, masjid mulai beradaptasi dengan teknologi melalui penggunaan Instagram dan materi dakwah modern. Sehingga kedepannya diperlukan inovasi program yang lebih kreatif agar masjid dapat menjadi pusat kegiatan yang relevan bagi semua kalangan usia. Jadi untuk solusi inovatifnya, Ketua DKM meminta kelompok 4 untuk mengisi pengajian dengan berbasis digital, seperti membuat slide presentasi dan ditampilkan oleh Infokus. Jadi agar si jamaah itu tertarik ke pengajian, tidak monoton. Itu solusi inovatifnya. Dan itu juga permintaan dari Ketua DKM secara langsung. Sekian mungkin presentasi wawancara hasil kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.